Satu. Ayo, apa aturan apa yang harus ada di kelas ini? Cung. Ya, apa? Tepat waktu. Iya, bagus. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ayo, siapa ini? Ya. Apa? Pakaian harus rapi. Pakaian harus rapi. Tiga. Apa lagi? Ayo, siapa? Siapa lagi? Apa lagi? Ayo. Apa Sarul? Berbicara sopan dan santun. Mantap. Berbicara sopan santun. Apa lagi? Iya. Sampah pada tempatnya. Oh, buang sampah pada Tempatnya. tempatnya. Ayo, siapa lagi? Ayo, apa? Saling menghormati. Saling menghormati. Ya betul. Di sekolah itu harus saling menghormati. Saling menghormati. Apa lagi? Ayo, apa lagi dia? Mengerjakan tugas. Mengerjakan Tugas. tugas. Ya, kerjakan tugas ya. Nah, kerjakan tugas. Tugas. Apa lagi? Ayo. Keluar harus minta izin dulu. Iya betul. Ya, kalau ada yang mau keluar harus minta izin dulu. Ya, keluar kelas harus minta izin. Ya, betul. Ada lagi? Ayo, ayo. Ada lagi? Ada lagi ya? Ayo, ayo, ayo. Apa? Jangan menyontek. Wah, bagus tuh. Tidak boleh menyontek. Nah, betul. Tidak boleh menyontek. Ayo, apa lagi? No. Yang harus kita, ayo coba keluarkan. Apa lagi di sekolah ini? Ayo. Kebersihan nih, kebersihan nih. Kebersihan. Tidak boleh makan. Hah? Tidak boleh makan di kelas. Iya, tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Ayo, apa lagi? Apa lagi? Ini hubungan dengan kebersihan nih. Kan ada, iya kan ada. Itu harus bagaimana? Ayo. Iya, iya. Harus piket di kelas. Harus piket. Jadi apa katanya apa? Harus mengerjakan apa? Harus mengerjakan piket. Oh, harus melaksanakan. Iya, harus melaksanakan piket sesuai jadwal. Ada lagi, ada lagi? Ada lagi? Sarul? Sarul, ayo. Ayo. Apa lagi? Baik, apa lagi? Jangan 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 bertengkar. Iya, bagus tuh. Jangan Ayo. Ayo, masih banyak, masih banyak, masih banyak. Ya. Udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada rekan guru di sekolah saya sejak kali ini yang mau meluangkan waktu untuk mengikuti aksi nyata saya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Aksi nyata ini budaya positif modul 1.4. Intinya pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang apa saja yang dipelajari dalam kegiatan pendidikan selama mengikuti CGP. Yang pertama, kita kan dasarnya budaya positif di sekolah itu tentu harus ditanamkan budaya-budaya positif agar tercipta pendidikan atau karakter budi pekerti pada siswa yang dimulai dengan budaya-budaya positif. Yang pertama, teori kontrol dulu. Teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi. Kalau ilusi kan anggapan sementara, anggapan sekarang. Ya, guru itu mengontrol murid, kita selalu memastikan diri kita yang mengontrol murid. Itu salah, kita mengontrol murid. Murid keluar dilarang. Ya, jadi kita yang mengontrol murid. Jalan-jalan kita larang. Murid seenaknya lari-larian kita larang. Atau itu ilusi. Mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan bentuk-bentuk kontrol sebagai usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Namun, yang kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini dengan penguatan positif, misalnya dengan reward, ya, hadiah atau ucapan, reward dengan ucapan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi terkadang kita selalu menyalahkan siswanya di kelasnya. Siswa menyalahkan siswa yang pojokan, ya kan? Ini kontrol kita kepada murid selama ini kan kita mengontrol murid selalu begitu perasaan. Ya, siswa itu, murid itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, tidak menghargai karakter atau bahkan siswa, keinginan siswa atau kebutuhan siswa. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi-ilusi pandangan kita tentang kontrol. Ya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara beragama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini misalkan stimulus respon. Stimulus respon realitas, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita kan selalu menganggap siswa kebutuhannya sama. Tapi teori kontrol menganggap bahwa kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, memaksakan. Itu teori stimulus respon. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami orang lain, ya, jangan memaksakan pemahaman orang sama dengan kita. Rata-rata intinya memaksakan supaya sama, padahal kita yang harus memahami pendapat orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jelas, ini kekuatan kontrol
Ada yang berpikir menang, jadi tidak ada balas, tidak ada kata kalah dari kontrol. Selanjutnya, apa makna disiplin? Disiplin. Bagaimana cara melaksanakan disiplin? Ini yang kita laksanakan selama di sekolah tahun-tahun. Bagaimana cara menanamkan disiplin? Karena salah. Salah menanamkan disiplin dengan hukuman, anjuran, aturan yang dibuatnya, aturan yang dibuat kita sendiri dipaksakan kepada siswa supaya siswa mengikuti apa yang kita inginkan. Itu menurut kita disiplin. Mungkin sementara buat tata tertib, kepatuhan terhadap peraturan. Jadi siswa disiplin itu taat pada aturan, tidak taat dihukum secara mendadak, hukumannya tidak terencana bahkan ya. Sinopsis apa hubungannya dengan pelajaran, hukuman dengan dalam budaya kita mengandalkan disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jelas disiplin pada intinya siswa itu nyaman tidak dengan banyaknya aturan yang dibuat sendiri, kemudian dipaksa patuh pada aturan kita yang dibuat, kemudian bagi yang melanggar hukum. Pasti anak tidak nyaman. Kita sendiri aja kan tidak nyamannya dengan aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan yang ada kita terpaksa mengikuti aturan yang dibuat orang lain dan kita melaksanakannya. Ada sesuatu yang tidak nyaman, misalkan sekarang kan ada absen. Kalau kita terpaksa karena aturan itu berlaku kita ikuti. Ini disebut nyaman, kan nyamannya, tapi bagaimana dia harus mengikuti. Begitu juga di kelas, siswa kalau diberi aturan-aturan seperti itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Selanjutnya, menurut Gajah Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dalam segala-galanya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi intinya disiplin dalam melaksanakan aturan itu jangan karena paksaan, jadi ada motivasi intrinsik dari diri kita. Itu merdeka namanya. Kalau kita masih terpaksa mengikuti aturannya, itu belum merdeka. Ya, sekarang kan banyak aturan-aturan yang berulang, ya. Aturan-aturan yang membuat kita terpaksa mengikuti, disiplinkan oleh peraturan. Yang sebenarnya disiplin itu kita sendiri yang menjadi pemotor yang menggerakkan diri kita sendiri. Itu menurut Gajah Dewantara. Selanjutnya, merdeka menurut Gajah Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Nah ini, ya, merdeka itu tidak lepas dari perintah, akan tetapi juga membuat memerintah diri, memerintah diri sendiri. Ini merdeka asli. Kita datang ke sekolah bukan karena diperintah, karena diri sendiri itu merdeka. Ya, kita mengajar bukan karena uang, karena diri sendiri. Jadi guru dan sebagainya harus mengajar, berbakti. Ini disebut merdeka. Ya, mau meningkatkan kompetensinya, berarti merdeka, cakap memerintah diri sendiri. Ya, seperti di sekolah kan gitu kan. Kita karena diperintah atau tuntutan diri yang melangkah melaksanakannya gitu. Jadi kita itu di posisi merdeka apa di posisi masih belum merdeka gitu kan. Tengah-tengahnya. Jadi kebajikan ini pada esensinya ya. Kenapa ada budaya positif itu? Ini acuan akhirnya pada nilai-nilai kebajikan yang universal, diantaranya wakil pelajar Pancasila. Ini bisa dilaksanakan di kegiatan yang dituangkan di dalamnya terdapat nilai-nilai profil Pancasila. Seperti kita kan ada gotong royong bersih setiap Sabtu, pungut sampah. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ini bisa diterapkan kepada kita ya. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini
Apa yang terjadi ketika kita tidak mengabsen? Eksternalnya, apa yang terjadi ketika kita tidak mengajar? Eksternal ini kan, bukan karena diri. Motivasi eksternal ini untuk mendapat keimbangan. Imbangannya, kita pernah sampai sekarang berpikir gitu, tentang tadi tidak karena digaji gitu kan. Tapi kan kembalinya supaya orang jadi internal itu memasang imbalan maitama bonusnya itu tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, melaksanakan pendidikan itu mengajar atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya menghargai diri sendiri kita sebagai guru ya, karena posisi kita sebagai guru berperan sebagai guru tentunya harus dapat melakukan kegiatan sebagaimana layaknya guru. Itu. Selanjutnya, apa perbedaan hubungan konsekuensi ini yang sangat kita jadi di sekolah lah. Baru sadar saya mikir pakai kekerasan data yang ketika mengikuti TGP ternyata hukuman konsekuensi kebanyakan hukuman yang dilaksanakan di kelas. Ya. Apa itu hukuman? Apa konsekuensi? Sebenarnya jelas hukuman apa? Mari hukuman. Apa hukuman? Hukuman. Kan sering orang semua hukum mahasiswa senang lari, senang nulis. Nah, gigero hukuman. Apa konsekuensi? Kan mirip-mirip tapi beda. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini hukuman, konsekuensi hukuman ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi jelas hukuman. Jadi yang berat ketika dihukum kita, berat tidak tahu apa-apa karena lama langsung berhukum. Ya, sangat menyakitkan kan? Itu kan, tidak ada positifnya. Bahkan trauma bakal datang negatif. Yang hukuman selalu ditemui dengan negatif. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang jelas. Yang hukuman tidak nyaman. Kemudian murid, anak akan disakiti. Itu. Kemudian peraturannya adalah kamu harus keberatan. Itu kan. Kemudian anak membenci peraturan, dengan peraturan dibenci, resep, melanggar, hukuman kabur, terus memperpanjang masalah berat kenyaman di sekolah karena hukuman yang kita gembor-gemborkan di sekolah. Kalau konsekuensi netral, suatu harus terjadi, dan sudah diketahui berarti kalau harus terjadi sudah diketahui sebelumnya. Itu konsekuensi. Nanti kalau saya tidak pakai sepatu atau pakai sandal di sekolah, konsekuensinya pasti dipanggil ke kantor. Itu sudah tahu, itu namanya konsekuensi. Ya, atau disuruh pulang kembali, itu konsekuensinya. Ya, karena diberitahu terlebih dahulu siswanya. Itu konsekuensi. Tidak nyaman untuk murid karena untuk jangka waktu pendek sementara, tidak nyamannya korban bisa diabaikan. Kemudian ini netral, murid anak menghormati peraturan. Udah simpelnya itu antara konsekuensi. Jelasnya begini, hukuman tidak terencana, satu arah, tidak terencana dalam arti dadakan. Ketika sesuatu melaksanakan suatu kesalahan, kita yang langsung membuat hukumannya waktunya kapan berpikir lama tak ada dasar hukum mana ya magerangan atau pulang hati baik langsung kurang dibicarakan atau langsung kali hukum. Siswa tidak tahu hukuman apa yang diterima, tapi kita yang membuatnya satu arah, tidak ada kesepakatan ya. Makanya siswa ya harus menerima, jadi tertekan bahkannya karena menerima hukuman secara mendadak. Kalau konsekuensi ya terencana, dibuat aturannya, disosialisasikan, apabila melanggar ada konsekuensi dan disepakati. Itu seperti kayak dengan kelasnya, kayak kesepakatan kelasnya. Jadi siapa yang melanggar, hukumannya sudah tertera. Terus selanjutnya itu konsekuensi. Kemudian restitusi, ini yang paling bagus itu restitusi. Paling seru restitusi.
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Secara simpelnya, ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini restitusi, jadi membangun diri, bukan menjatuhkan sih, bukan supaya down dengan restitusi ketika sesuatu berbuat kesalahan itu, ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tidak akan ada perselisihan antara hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, motivasi intrinsik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini kebutuhan dasar manusia, siswa ya, namanya kebutuhan dasar siswa. Ketika siswa berbuat kesalahan di kelas, pasti ada motifnya atau kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yang ingin dipenuhi. Siswa pulang nanti atau di luar jalan-jalan, pasti ada motifnya. Mungkin bosan, mungkin ingin kebebasan, ya, kesenangan, kasih sayang, rasa diterima, atau penguasaan, bahkan bertahan hidup diterima. Itu adalah motif ketika siswa melaksanakan kesalahan. Ini kontrol posisi kita nih sebagai guru. Kontrol kita sebagai guru yang pertama menghukum, apakah kita sebagai penghukum, ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah dengan kata-kata manis bisa membalik-balikan hati siswa supaya siswa tidak bersalah. Apalagi tidak kita itu. Kemudian teman, kita merangkul teman, diberikan ngobrol seolah-olah kita teman siswa, ya. Kemudian pemantau hanya memberitahu bahwa kalau gini tidak ada netral pastinya. Kemudian yang terakhir manajer mengajukan pertanyaan. Ini contoh kata kalimatnya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Ini penghubung, kadek. Kata-kata itu kan penghubung. Kadek, kalau orang kita mengeluarkan kata-kata seperti itu, oh berarti kita itu hubung, ya. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Kemudian sebagai membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Itu kan sok itunya nih. Kamu mah katanya harus capek ibu video. Nah itu kan sama membuat siswa dan bersalah. Yang ketiga, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu. Ini sebagai teman. Kata-kata sering dikeluarkan kepada anak. Sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, itu kan pemantau hanya menyampaikan, tidak ada penguatan apa-apa. Dan kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Ini soal minimal manajer ya. Oke, tempatnya karena restitusi segitiga. Kemudian dari hasilnya, dari pemukul memberontak, mendendam. Kemudian dari membuat merasa bersalah, menyembunyikan, penyangkalan, berbohong. Kemudian kalau sebagai teman, ketergantungan. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan, tidak evaluasi. Pemantau menanyakan artinya kepentingan dari guru kata tapi udah. Jadi kan posisi kita memantau. Beda dengan kalau dengan manajer menguatkan karakter dan motivasinya dari diri sendiri, siswa malah menaati aturannya. Lanjut.
Murid berkata, saya peduli, saya tidak peduli bagaimana hukumnya. Maka saya kalau sebagai orang umat dan merasa bersalah, saya pikir bapak ibu teman saya itu ketika ada temannya jumlah saya teman, saya akan dapat berapa bintang. Ini yang bintang-bintang itu ya pantaunya. Kemudian bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan kita? Kalau manajer selalu meminta pendapat ketika siswa melakukan kesalahan, ditanya siswa apa perbaikan apa yang akan kamu lakukan dengan kesalahan yang kamu lakukan. Jadi sudah berpikir siswa yang menebus kesalahan dengan cara yang dipikirkan oleh siswa, bukan dengan kita. Ya, tapi berdasarkan tentang ada kesepakatan atau keyakinan atau peraturan-peraturan yang dibuat bersama ya manajer. Itu gambaran lah, kontrol. Latihan. Pak, saya kecewa sekali dengan kamu. Sok itu tara sebagai nawan. Coba. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Hah? Cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ayo. Aku hebat bisa bikin ibu guru kejar aku. Teknik metode ketika kita menghadapi siswa yang mempunyai permasalahan melanggar peraturan, pakai teknik restitusi segitiga. Apa saja? Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, stabilkan identitas. Kata-kata yang diucapkan untuk menstabilkan identitas ketika siswa berbuat bersalah. Ada kata-katanya ya. Ada cara-cara gimana supaya siswa ketika bersalah kurang dihadapi ya, terus siswana identitasnya tentu down ke jadi murung, jadi sedih gitu kan, menyetabiakan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti ini kayak ayat video tutorial ya, kami jadi gambaran. Oh ternyata ada misalnya itu kesiangan, bagaimana tuh? Pertama yang harus tanyakan apa dulu? Kenapa? Alasannya. Tanyakan alasan. Terus kami itu kayak materinya yang diulangi lagi pertama kali dihukum yang selalu dihukum lah. Jadi Bu, kami kelas 1 kan selalu dimanja, mungkin menuju kamu cuma tapi konsekuensi ya. Kalau makanya di kelas 1 itu banyak orang tua itu kenapa anak saya ada dihukum, tapi untuk menghindari supaya nggak tahu itu kami barangkali kelasnya dihukum, maka jelas besoknya dia nggak mau sekolah karena saya selalu dihukum, karena saya selalu tidak bisa mengerjakan, jadinya takut. rasa takut. Jadi Ya itu kan pandai-pandai kita melakukan kata sebetulnya bukan masalah katanya apa yang harus diucapkan, tapi nada yang digunakan dan penyampaiannya itu mempengaruhi siswa. Kami memberinya tarikan nada kan benar, John. Tapi tidak. Ya, di sini prinsipnya gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Akan melakukan karena sudah mencari perhatian, pasti motif. Melaksanakan terjadinya kesalahan tersebut. Yang kedua, ini kata-katanya, kata-kata menstabilkannya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Stabil sih, ya. Tidak ada manusia yang sempurna itu. Kata-kata menstabilkan ketika siswa berbuat salah. Ya, apa-apa dan kemudian saya juga pernah melakukan. Nah ini kata-katanya. Kata-kata yang harus diucapkan
Kamu berhak merasa begitu, gitu kan? Tanya, apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kata-kata yang sambilkan identitas. Ini bisa diterapkan rancangan gitu ya. Kamu orang kayak sekali rancangan, ya yang tenang aja mereka. Tapi itu udah langsung nyorot supaya down atau jadi Korea maksudnya kalau begitu meledak. Tapi stabil identitas nanti psikolog yang stabil identitas yang baik. Kemudian validasi tindakan. Tahap kedua validasi tindakannya. Ya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memahami kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif atau memenuhi kebutuhan tersebut. Nah ini validasi kata-katanya adalah kamu bisa melakukan hal yang itu dalilnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu validasi tindakan yang dilakukannya itu apa saja validasinya. Kamu mungkin boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mempertahankan sikap yang baru. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan sikap. Kata-katanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu kan jadi merujuk kepada keyakinan atau nilai-nilai yang disepakati itu jadi keyakinan. Jadi yang terakhir hati nurani, jadi siswanya bakal sadar, oh saya terlambat, oh terlambat berat ternyata tidak boleh terlambat tepat waktu yang disepakati, sehingga timbul motivasi diri gitu, bukan karena terpaksa, karena pertama aturannya dibuat bersama, ya, kemudian keyakinannya sama, gitu. Dari suaranya. Ini nomor 2 nomor itu. Jadi jelas. Jadi mungkin yang punya gambar sedikit gitu ya. Oh restitusi segitiga kaki. Terima kasih. Tapi kamu bertanya, tadi kan ayah sebagai apa? Terus sebagai manajer, terus sebagai yang membuat kesalahan, ya. Ya. Apakah menurut Bapak? Ya, Bapak, baik tidak misalkan kan kita bagaimana situasi kita pada saat itu, berarti kan kita tidak harus sepertinya misalkan kita kayak pas harus menjadi sebagai manajer, harus menjadi sebagai teman, misalkan dikolaborasikan, tidak harus misalkan vakum, misalnya fokus pada satu pertanyaannya, apakah semua kontrol tersebut bisa digunakan? Itu kan sebenarnya bukan berarti kalau seperti itu semua digunakan kita harus tidak konsisten. Ya, karena dari semua itu yang paling baik menyakup semua aturan semua dari penghukum sampai ke apa yang pemantau ada pada manajer. Nah, ada pada manajer, cuma yang dilakukan sebagai manajer berikutnya atau kegiatan tindakan-tindakannya yang berbeda dengan penghukum. Emang ada hukum kali bentuknya atau tindakannya tidak seperti penghukum, cuma penghukum beda-beda. Kalau penghukum kan selalu ya, kalau manajer mah dia kan supaya timbul dari motivasi dari diri, kesadaran diri sih dituntut. Nah, menyadari dari apa yang salah, apa kesalahan apa yang dilanggar, kemudian motivasinya apa sehingga bisa memperbaiki diri itu dari manajer. satu hakiknya. Manajer ya, nggak ada pilihan lah. Kalau kita ingin jadi guru yang benar-benar merdeka, sesuai dengan kurikulum sekarang merdeka. Karena di rumah terus kelas, di rumah sebagai teman, misalkan lebih
pasti manajer masih tergantung konteks atau keadaan dirinya sendiri gitu kan. Kita sih tidak bisa kontrol kan, nanti didukung. Ya, kamu kerja apa kulit gini, orang bisa jadi manajer. Kalau pun nggak udah segala macam bedanya ya kan kita upayakan supaya jadi guru yang baik, gitu kan, konsisten di profesi manajer. Bahwa nama kita usahakan kita bisa menjadi sebagai wanita. Iya, itu Meskipun bisa ada kalanya kita bisa dalam kondisi misalkan kita. Iya, betul. Tapi paham kan? Oh jadi paham. Oh, manajer harus tapi posisi kita masih kayaknya di posisi pemukum teman atau teman kan? Kan mau bisa langsung ke manajer otomatis ya tetaplah sebagai manajer harus belajar dulu dari pemantau, dari teman, dari merasa bersalah, ya, bukan baru jadi manajer. Kalau sebagai teman bakal ada yang malu jangan ya. Tapi kalau manajer makan kita selalu Ayomi lah, banyak mengayomi gitu. Jadi selalu ayat akan harus ya. Kalau sebetulnya bagus tapi kita harus belajar sama mengajari bahwa dia itu seorang guru gitu Pak. Ya, tapi sebenarnya sekolah teh penting. Terkadangnya kadang-kadang jadi pernah ditanyakan di waktu berkuah. Pak, sekarang berpikir di lapangan antara penghukum dan manajer. Kalau secara kasat mata, jadi ya penghukum lebih disiplin siswanya, gitu kan? Ya, penghukum lebih disiplin siswanya. Baris, duduk. Katanya, ketika saya berbicara dengan gurunya, maka gurunya sangat kuat mempertahankan paradigmanya atau Iya, saat kita kan itu melihat posisi. Padahal kita ingin menjadi misalkan manajer, ternyata pas keadaan pada saat itu siswa ketika kita menjadi misalkan jadi teman, jadi apa, tidak bisa gitu. Ternyata ya itu yang misalkan hukuman gitu yang bisa ingat karena mereka guru itu menuntun kodrat yang ada pada diri anak. Jadi jangan memaksakan apa yang kita mau bisa mengikuti. Jadi tidak merdeka. Dalam arti siswa yang paling dibutuhkan doa gitu kan yang dari betul. Ya dalam masyarakat masa harus berbaris dengan ancaman-ancaman terhadap keras gitu kan. Jadi harus membentuk karakter diri kita, kumaha baru supaya tidak melanggar apa yang kita bicarakan, tapi kita dengan nada yang sebagai manajer itu gitu. Iya betul. Yang pertama aturannya dulu dibuatnya bagaimana? Aturannya bagaimana? Dibuat bentuknya kita yang buat, kita yang melaksanakan dan bisa. Ini nama tetap tadi kesepakatan tetap kurang nama toladan sih itu masih toladan. Itu loh. Jadi paling saya kita itu jadi guru itu motivasinya apa? Kalau internal untuk masuk saja teladan. Kalau eksternal susah untuk jadi teladan. Ya. Ingat pada zaman dahulu kita yang terjadi muridnya guru didikannya orang tidak setuju jadi pada awal mungkin segi tadi kan itu kan untuk karena kalau itu zaman yang lama kan beda dulu kan tidak ada dendam itu aku berjiwit tidak ada dendam bersama zaman sekarang zaman karena ada orang tua ada penemuan hukum itu kan zaman jadi susah orang bergerak jadi mengimbanginya dengan ini merdeka belajar
Mana istri aku kan jadi sih ya gitu. Jadi dari di rumah faktor kurang nafsu sebagai murid, yang Kalau sebagai mama muridnya ya. baru. Ya. Meskipun guru sebagai penghukum, kita menerimanya efeknya ketika pas ayuna karena sangat bahaya. Jika guru sebagai penghukum, wah, sebenarnya di penjara di depan tapi ketua ya. Kalau kita masih kadir sebagai penghukum, kalau sebagai manajemen sana gitu. Nah, sana dia emang sesuai dengan penonton kembali ikan ke rumah tadinya. Gimana itu? Jadi kan makan berkali-kali Bukan hukum katanya konsekuensi paling standar ayo mengenal kejam. Tapi kan kodrat sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman, kodrat malam, zaman atau skill ya nanti sama konsekuensinya. Malamnya beda namanya itu pengertian sedikit gambaran di mana sedikit gambaran, nah di banyak